Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Gak kuat. I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka al dalilu ala antimasil basirati minka. Yang saya muliakan dan saya hormati dosen pengampu pada pagi hari menuju siang hari, dan kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ya mau membahas hasil kerja sama kami dalam video ini dengan tema itu yaitu penyusunan instrumen dan asesmen formatif dan sumatif. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya memperkenalkan dulu daripada kelompok kami, yaitu pertama ada Ana sendiri ya, yang kedua itu ada saudari Rihlah Syukur, ketiganya ada saudari Arianti Rehalat, dan yang terakhir itu Jumin Dokolamon. Kami memohon untuk kawan-kawan semua agar menyimak dari apa yang kami sampaikan terkait dengan penyusunan instrumen, asesmen formatif dan sumatif. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut. Pasti kawan-kawan ini menanyakan mengenai pengertian penyusunan instrumen, asesmen formatif dan sumatif. Kira-kira apa sih? Kawan-kawan pasti pengen tahu mengenai pengertiannya. Di sini pengertian mengenai penyusunan instrumen, asesmen dan formatif dan sumatif adalah proses untuk membuat alat ukur untuk menilai kemampuan siswa. Jadi penyusunan instrumen, asesmen formatif dan sumatif adalah proses membuat alat ukur untuk menilai kemampuan siswa. Untuk apa? Menilai kemampuan siswa. Baik untuk memantau proses pembelajaran, ya. Baik untuk apa? Memantau proses pembelajaran disebut dengan formatif, atau maupun mengevaluasi hasil belajar di akhir periode atau sumatif. Jadi itu pengertian dari penyusunan instrumen, asesmen formatif dan sumatif. Mungkin itu singkat dari Ana, nanti dijelaskan lagi lebih detailnya oleh kawan-kawan saya di bawah ini. Lanjut part berikutnya. Taib. Jazakumullah khair. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihlah Syukur. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asesmen dalam penyusunan instrumen asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi, asesmen formatif dan sumatif merupakan dua komponen penting dalam pembelajaran yang bertujuan untuk memantau proses dan mengevaluasi hasil akhir pembelajaran siswa. Instrumen asesmen harus disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CP dan tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan TP yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis asesmen dan instrumennya. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah instrumen yang disajikan dalam bentuk soal dan jawaban tertulis. Sering digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, seperti pilihan ganda atau yang disebut dengan PG. Instrumen dengan beberapa opsi jawaban di mana siswa memilih satu jawaban yang paling benar. Sangat efisien untuk mencakup banyak materi dalam waktu singkat. Kemudian ada esai atau uraian. Instrumen yang meminta siswa menyusun jawaban sendiri, baik terbatas maupun bebas. Instrumen ini sangat baik untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, analisis, dan sintesis. Contoh penggunaannya itu seperti kuis harian, ujian tengah, atau akhir semester. Kemudian yang kedua ada tes lisan. Tes lisan melibatkan tanya jawab langsung antara guru dan siswa atau melalui interaksi lisan guna memantau pemahaman siswa secara instan. Seperti presentasi, siswa memaparkan hasil pemikiran, karya atau laporan secara lisan di depan kelas atau guru. Ini mengukur kemampuan konsep dan kemampuan komunikasi. Kemudian ada diskusi. Guru menilai partisipasi siswa dalam bertukar pikiran, berargumen, dan mendengarkan pendapat orang lain. Contoh penggunaannya itu seperti tanya jawab di awal pembelajaran atau ujian lisan
dilakukan di akhir unit. Kemudian yang ketiga ada asesmen berbasis kinerja proyek dan portofolio. Teknik ini mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui tugas praktis atau kumpulan karya, seperti proyek. Tugas yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil, misalnya membuat laporan penelitian atau poster lingkungan. Kemudian ada portofolio, kumpulan karya siswa yang tersistematisasi dan menunjukkan perkembangan belajar siswa dalam kurun waktu tertentu, misalnya kumpulan puisi, kumpulan hasil menggambar. Contoh penggunaannya seperti proyek membuat maket atau portofolio karya terbaik satu semester. Kemudian yang keempat, observasi kinerja dan sikap. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati perilaku, kinerja, atau sikap siswa secara langsung selama proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama itu observasi kinerja. Guru mengamati siswa melakukan praktik tertentu seperti eksperimen IPA, olahraga, atau pidato atau menggunakan rubrik penilaian atau checklist. Kemudian yang kedua ada observasi sikap. Guru mencatat perilaku siswa seperti kerjasama, keaktifan, kejujuran, dan disiplin, seringkali dengan menggunakan jurnal anekdotal. Contoh penggunaannya itu seperti checklist keaktifan kelompok atau rubrik presentasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dan langkah-langkah dalam penyusunan instrumen asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, prinsip penyusunan instrumen. Agar sebuah alat ukur, tes atau non-tes memberikan hasil yang akurat dan adil, ada 3 prinsip utama yang harus dipenuhi. 1. Validitas, yaitu instrumen tersebut harus benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Contohnya, jika ingin mengukur kemampuan berhitung, maka soal harus fokus pada angka dan logika matematika, bukan pada kerumitan bahasa soal. 2. Reliabilitas, yaitu merujuk pada konsistensi. Jika instrumen diujikan berkali-kali pada subjek yang sama dalam kondisi yang serupa, hasilnya harus tetap stabil atau ajib. Yang ketiga, objektivitas, yaitu hasil penilaian harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan pribadi penilai. 2. Langkah-langkah penyusunan. Untuk menghasilkan instrumen yang berkualitas, proses pembuatannya harus sistematis. Yang pertama, menentukan tujuan asesmen. Langkah awal adalah memperjelas apakah asesmen ini bertujuan untuk memantau proses belajar atau formatif atau untuk menilai capaian akhir, yaitu sumatif. Yang kedua, mengidentifikasi indikator kemampuan, yaitu menentukan tanda-tanda atau bukti spesifik yang menunjukkan bahwa siswa telah menguasai suatu kompetensi. Yang ketiga, membuat kisi-kisi soal. Ini adalah cetak biru atau rancangan instrumen. Kisi-kisi memastikan distribusi materi merata dan sesuai dengan bobot materi yang diajarkan. Yang keempat, menyusun soal. Menulis butir pertanyaan atau tugas berdasarkan indikator dan kisi-kisi yang sudah dibuat. Yang kelima itu uji coba dan revisi. Instrumen yang sudah jadi sebaiknya diuji coba terlebih dahulu untuk melihat apakah ada kalimat yang membingungkan atau soal yang terlalu sulit dan mudah. Kemudian diperbaiki sebelum digunakan secara resmi. 3. Tujuan asesmen untuk memetakan kelebihan, kekurangan, serta memantau perkembangan, proses, dan hasil belajar peserta didik atau kinerja seseorang. Asesmen bertujuan untuk memberikan umpan balik atau formatif untuk memperbaiki pembelajaran dan mengkonfirmasikan pencapaian akhir, yaitu sumatif. Jadi, ada beberapa poin utama dalam menentukan tujuan asesmen. Yang pertama, asesmen awal. Yang kedua, asesmen proses, yaitu formatif. Yang ketiga, asesmen sumatif, yaitu akhir, dan evaluasi efektivitas. Dan terakhir itu perusahaan kinerja. 4. Mengidentifikasikan indikator. Kemampuan adalah
untuk proses menentukan perilaku spesifik dan terukur untuk menilai tingkat kompetensi seseorang. Indikator ini mencakup kemampuan intelektual, yaitu berpikir kritis, analitis, pemecahan masalah, dan fisik yang dirumuskan melalui deskriptif operasional guna menunjukkan ketercapaian tujuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Min Kolamo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu membuat diskusi soal. Di sini ada beberapa cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat kisi soal. Yang pertama, menentukan identitas kisi-kisi. Temukan informasi dasar seperti mata pelajaran, kurikulum, kelas atau semester, jumlah soal dan bentuk soal. Yang kedua, yaitu memilih kompetensi dasar KD atau JP, yaitu adalah pilih KD atau JP yang akan diujikan sesuai kurikulum yang berlaku, seperti kurikulum Merdeka atau K13. Yang ketiga yaitu memilih materi pokok atau esensial, pilihan materi pelajaran yang penting, berkelanjutan dan relevan untuk diujikan. Yang keempat yaitu menentukan indikator soal, yaitu membuat indikator yang mengacu pada KD atau JP, memuat subjek, perilaku yang diukur dan stimulus atau konteks indikator sebaliknya, membuat sesuatu kata kerja operasional KKO yang dapat diukur. Contohnya yaitu disajikan gambar rangkaian arus listrik, siswa dapat menghitung besar kuat arus listrik level C3. Mungkin itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dari presentasi kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're